seseorang yang dihadang wanita korban pembunuhan. Percaya gak percaya, makhluk halus bisa menjelma mirip wajah orang yang tewas akibat pembunuhan. Kadang wujudnya mirip manusia biasa, ataupun sebaliknya berubah menjadi sosok yang mengerikan. Mukanya seram dengan pakaian yang dikenakan berlumuran darah. Aroma anyir darah menyeruak dari badannya yang mengalami luka tusukan senjata tajam. Beruntung bagi orang yang belum pernah diwarui kejadian-kejadian yang mengerikan, sama untungnya dengan yang pernah dijumpai. Tetapi wujudnya tidak seberapa seram, layaknya manusia biasa yang bisa berjalan-jalan. Pengalaman bertemu makhluk halus paling mengerikan dialami oleh Fujianto, 35 tahun, seorang warga Banatai Wetan Genuk Kota Semarang, sebagaimana penuturannya. Peristiwa itu dialaminya pada Senin malam sekitar pukul 10 malam itu. Ia dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya di daerah Sayung, Demak. Sebetulnya, ia tidak ingin mampir-mampir lagi, karena istrinya di rumah sudah menunggu. Namun, karena harus mengantar barang titipan temannya yang tinggal di Kampung Trimuyo Genuk, Kota Semarang, terpaksa ia harus mampir. Kebetulan saja, rumah temannya tidak seberapa masuk gang, namun berada di pinggir jalan yang biasa dilaluinya. Selanjutnya, untuk sampai di rumahnya, Fujianto harus menyusuri jalan sejauh 1 km, yang lebarnya hanya 1 meter. Ketika di tengah perjalanan, Fuji berpapasan dengan seorang wanita setengah baya yang mengenakan kerudung. Wanita itu berdiri di depan rumah, cukup besar dan mewah di pinggir jalan, namun anehnya rumah itu terlihat gelap. Fuji menyadari sebagai orang asing di kampung itu, maka ia menyapa wanita itu dengan lembut. "Monggo Bu," sapanya. Mendengar kalimat itu, wanita itu hanya diam. Bibirnya saja yang terlihat tersenyum. Merasa ditanggapi oleh wanita itu, Fuji langsung pura-pura menanyakan alamat temannya. "Tadi maaf, kalau rumahnya Pak Rodi, di mana ya?" tanyanya. Spontan tangan wanita itu langsung menunjuk ke arah rumah Rodi. Saat pertama melihat wanita itu, sebetulnya Fuji sudah penasaran, sebab waktu itu sudah larut malam. Namun wanita itu kok masih berdiri di depan rumahnya. Begitu berjalan 15 meter, Fuji kembali menoleh untuk melihatnya. Betapa terkejutnya Fuji, ternyata pakaian wanita itu sudah berubah. Kerudung yang dipakainya tiba-tiba terlepas. Mukanya juga terlihat agak aneh. Baju warna jambon atau pink bermotif bunga yang semula bersih tiba-tiba terlihat kemerah-merahan seperti cipratan darah. Meski demikian, Fuji tak langsung lari. Dia tetap berdiam diri di tempat memperhatikan orang itu sambil membaca ayat kursi yang ada di benaknya saat itu. Tidak mungkin manusia kalah dengan makhluk seperti itu selama tidak mengganggu. Dia juga tidak akan mengusir, kalaupun ia ternyata lembut. Ternyata, dugaannya betul. Meski ia berhenti, namun wanita itu tidak juga berjalan mendekatinya. Wanita itu hanya mengawe-awe atau melambai-lambaikan tangannya agar ia mendekat, merasa dirinya yang membutuhkan bantuan. Fuji pun mendekat ke arah wanita itu. Namun, karena penasaran apa betul sosok yang dihadapinya itu manusia atau tidak, Fuji hanya diam menyaksikan wanita itu dari jarak sekitar 10 meter, detik demi detik selama berdiri di hadapannya. Berangsur-angsur wujud wanita itu semakin mengalami perubahan, semakin lama, semakin menakutkan. Sampai bercak darah di pakaiannya terlihat jelas, kemudian entah dari mana datangnya. Tiba-tiba terlihat ada pisau yang menancap di dadanya, lalu lehernya terlihat menghangat dan menguncurkan darah cukup banyak. Dari raut mukanya terlihat dia sangat kesakitan. Mukanya itu pun dalam waktu sekejap berubah menjadi menakutkan, seperti muka orang yang sedang marah karena menahan emosi dan ingin balas dendam. Mendengar dari rintihannya, dia mengucapkan kata minta tolong. "Tolong saya, Mas, tolong saya." Perubahan demi perubahan itu disaksikan langsung oleh Fuji, namun ia tetap diam di tempat itu dan tak henti-hentinya membaca doa. Setelah 10 menit melihat pemandangan yang mengerikan itu, tiba-tiba datang motor yang lewat di jalan itu. Ketika motor itu hampir sampai di tempat itu, tiba-tiba wanita itu menghilang tanpa menunggu waktu lagi. Fuji langsung melanjutkan kembali kendaraannya menuju rumah temannya dengan kencang. Sampai di sana ia menceritakan pengalaman yang baru saja dialaminya dari temannya. Itulah akhirnya Fuji tahu kalau wanita itu memang wewe. Dikatakan sekitar 5 tahun yang lalu terjadi pembunuhan menimpa seorang wanita yang dilakukan oleh anaknya sendiri.
Dan wanita itu diyakini sebagai makhluk halus yang menjelma sebagai sosok wanita korban pembunuhan itu. Karena itu, dia seringkali menjerit minta tolong dan menunjukkan mukanya yang mengerikan.